الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat Isya dan Tarawih Masjid Nasional Al-Akbar yang semoga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali sepatah dua kata kuliah pada malam hari ini, marilah kita sama-sama menghaturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillahi rabbil alamin. Karena atas aneka nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk menuju Masjid Nasional Al-Akbar untuk beribadah qiyamul lail, beribadah solat jamaah, beribadah solat tarawih pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah, hadirin hadirat rahimakumullah, semoga semua ibadah yang kula panjenengan lakukan selama Ramadan ini, puasa kita, solat kita, Al-Quran kita, zikir kita, sedekah kita, dan semua ibadah yang kita lakukan, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, Ramadan, nama Ramadan mempunyai beberapa nama. Bulan suci Ramadan mempunyai beberapa nama. Barangkali yang paling terkenal adalah nama Ramadan itu sendiri, yang terambil dari kata ramdha dalam bahasa Arab, yang artinya padang pasir yang panas. Itu artinya siapapun orang-orang yang beriman, berpuasa dan melaksanakan aneka ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan terbakar dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga mempunyai nama lain, hadirin hadirat rahimakumullah, yang mana nama ini barangkali sangat familiar di telinga kita. Nama ini sering kita sebut sebagai bulan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kenapa Ramadan disebut dengan bulan Al-Quran? Setidaknya wonten dua jawaban yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertahannuts di Gua Hira adalah terjadi pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Alasan yang kedua bahwa bulan ini dinamakan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran adalah karena anjuran Allah, perintah Allah, anjuran agama kepada orang-orang yang beriman, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi bulan ini dengan meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran, terutamanya dengan membacanya, lebih sangat ditekankan daripada di bulan-bulan lainnya. Maka hadirin rahimakumullah, terkait yang kedua ini, kalau kita baca sirah salaf, kalau kita baca sejarah generasi-generasi terdahulu, dimulai dari generasi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Quran ini masih diturunkan oleh Allah, juga generasi sahabat yang mana mereka hidup dalam pendidikan kenabian,
generasi setelahnya, generasi tabi'in dan tabi'it tabi'in, maka kita akan menemukan bahwa hubungan mereka, interaksi mereka dengan Al-Quran sedemikian luar biasa. Al-Imam Nawawi radhiyallahu an semisal dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau menyebutkan di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bulan suci Ramadan ini ada yang khatam Al-Quran 1 kali. Ini paling sedikit Bapak Ibu sekalian. Ada yang dalam 1 bulan khatam 2 kali. Ada yang dalam 1 bulan Ramadan khatam 3 kali. Ada yang seminggu sekali khatam. Bahkan ada yang 1 hari sekali khatam. Bahkan disebutkan di situ ada beberapa sahabat yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam sekali salat sunnah, Pak. Di antaranya yang bisa demikian adalah Sayyiduna Uthman ibnu Affan dan sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhumah. Niku sekali salat 2 rakaat Quran 30 juz hatam, Pak. Beda-beda tipis dengan kula panjenengan, Pak. Kebiasaan ini Bapak Ibu sekalian diteruskan generasi-generasi setelahnya, bahkan hingga sekarang. Di beberapa negara di Arab sana, guru-guru kami bercerita di Hadramaut, kebiasaan membaca Al-Quran itu juga digunakan ketika melaksanakan sholat tarawih, dan sekali tarawih niku saged ngatamaken 2 juz Al-Quran, Pak. Jadi 1 bulan niku tarawih mawon hatam Quran 2 kali. Dan niku kira-kira saged diterapaken teng Al-Akbar, Pak. Terapkan 1 hari, besoknya jamaah buyar sedaya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa demikian? Kenapa interaksi generasi-generasi terdahulu itu begitu luar biasa dengan kitab suci Al-Quran? Jawabannya adalah karena mereka ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau kemudian kula panjenengan ditanya apakah kita semua ingin bahagia, pasti orang-orang yang berakal akan menjawab, saya ingin bahagia. Tetapi kemudian ketika kula panjenengan ditanya dengan cara apa kita bahagia, maka biasanya jawaban ingkang kula panjenengan berikan itu selalu bersifat rasional, Pak. Terutama kula panjenengan nek menasihati anak-anak kula panjenengan. Niku biasai pesan kita ketika memberikan nasihat, nak, sekolah sing mempeng, engko nek wis gede iso urip bahagia, iso dadi wong pinter, dadi wong sukses, nek wis sukses bahagia. Atau kita pesan kepada anak-anak kita yang telah bekerja, nak, nek kerja sing sregep sing mempeng apa kalau mempeng, kalau sregep bekerja, semangat bekerja, maka akan punya uang banyak, nek duwe akeh iku bahagia. Hadirin, itu nasihat yang sering kali kula panjenengan berikan. Apakah salah? Tidak. Tetapi dari sisi pendekatan kula panjenengan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukminah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pendekatan itu, jawaban itu kurang tepat. Lantas kunci kebahagiaan apa? Kunci kebahagiaan yang sebenarnya adalah bahwa kita serius dalam mencari dunia, iya. Tetapi jangan lupa kunci kebahagiaan yang hakiki adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, beliau memberikan nasihat, inna sirran najah was sa'adah ihsanu sillati billahi azza wa jal. Sesungguhnya rahasia bahagia, rahasia kesuksesan itu adalah perbaiki hubungan kula panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci memperbaiki hubungan kita dengan Allah adalah cara yang paling utama adalah dengan meningkatkan interaksi kula panjenengan dengan kitab suci Al-Quran. Maka hadirin, saat ini kula panjenengan berada dalam bulan Ramadan, mari kita perhatikan Al-Quran. Sekali lagi, mari kita perhatikan Al-Quran. Seberapa besar perhatian kita terhadap Al-Quran, maka seberapa besar perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seberapa besar cinta kita kepada Al-Quran, maka sebesar itu pula cinta
Allah Subhanahu wa taala kepada kula panjenengan. Seorang ulama besar, Al-Habib Syaikhan bin Ali As-Segaf, suatu saat beliau niku pernah memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang pentingnya mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Apa kata beliau? Wahai murid-muridku, sesungguhnya lazimkanlah membaca Al-Quran di pagi dan sore. Seberapa banyak terserah. Nek kula panjenengan saged maos kata sak juz pagi, sak juz sore nggih monggo. Atau nek hanya punya sedikit waktu, hanya bisa membaca beberapa ayat, monggo. Atau mungkin di antara kula panjenengan membaca Al-Qur'an masih belum lancar, mungkin apale mek kulhu kali Al-Kautsar mawon. Diwaca kulhu kali Al-Kautsar nggih mboten napa-napa. Dados pagi maca kulhu, sore Al-Kautsar. Pagi kulhu, sore Al-Kautsar, pendina ngoten mawon, mboten napa-napa, Pak. Engko ditakoni putune, "Mbah, kok macane iku tok sih, Mbah?" Lah wong mek apale mek iku tok le. Mboten napa-napa Bapak Ibu sekalian, semampu kula panjenengan, yang penting menjaga istiqomah apalagi dalam bulan Ramadan. Kata Habib Syaikhan bin Ali As-Segaf, yang bisa mengistiqomahkan pagi dan sore, maka Allah akan memberikan 3 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama adalah sa'adatun fid dunya, hidupnya di dunia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitab anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Inilah kitab suci Al-Qur'an yang penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan untuk siapa? Bagi mereka yang mau mengikutinya. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama. Al-barakatu fi hadhil ayat syamilatun fi jami'i umurina, fi waqtina, wa fi amwalina, wa fi ahlina, wa fi sinaatina wa ghairihim. Keberkahan yang dimaksud dalam ayat ini adalah keberkahan dalam seluruh urusan kula panjenengan. Waktu kula panjenengan berkah, harta kita berkah, Pak. Keluarga kita berkah, seluruh urusan kita berkah. Maka hadirin, betapa banyak kita saksikan di luar sana. Mungkin beberapa kali kita saksikan orang punya uang banyak, punya rumah banyak, punya mobil banyak. Apakah kemudian menjamin itu bahagia? Tidak. Berkali-kali kula menerima curhatan dari orang-orang yang mana secara ekonomi di atas rata-rata, Pak. Kenapa mereka bisa demikian? Mungkin salah satu jawabannya adalah karena hubungan mereka dengan Al-Quran bermasalah. Kemuliaan yang kedua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan Habib Syaikhan adalah as-salamah wa husnul akibah. Maka dia insyaallah ketika dia istiqomah membaca Al-Qur'an terutama dalam bulan Ramadan, maka dia akan dijanjikan akan mendapatkan husnul khatimah. Hadirin, sebagai seorang umat Nabi Muhammad, tentu cita-cita tertinggi kula panjenengan iki napa? Bukan kita punya jabatan yang tinggi, mboten. Jabatan itu sementara, Pak. Apalagi sekarang maksimal 5 tahun. Atau mungkin cita-cita kita ingin uang yang banyak. Uang itu terbatas. Usia kita terbatas. Mungkin kula panjenengan sibuk kerja ketika sudah waktunya menikmati, sudah punya uang banyak, ternyata kita diambil oleh Allah. Kemudian uang kita diwarisi oleh ahli waris. Lantas cita-cita tertinggi kula panjenengan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim napa? Adalah ketika kita meninggalkan dunia ini dengan membawa la ilaha illallah, dengan membawa iman dan menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara untuk mendapatkan itu adalah dengan cara kula panjenengan istiqomah membaca Al-Qur'an. Hadirin hadirat jamaah Aisyah dan Tarawih Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya muliakan, demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita agar selama Ramadan ini kita diberikan kemudahan, keringanan untuk
membaca Al-Quran, kita diberikan kemudahan dan keringanan untuk melaksanakan aneka ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga itu tidak hanya terjadi dalam bulan Ramadan tetapi juga pada bulan-bulan setelah Ramadan hingga kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian napa ingkang saged kawula aturaken. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.